Selamat pagi Permisa, kembali lagi dengan saya Zahra Kamalia dengan rekan saya Rehania Ismail. yang akan menemani Anda dengan berita-berita teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar pagi ini. Plastik menjadi barang yang tidak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan plastik yang masih masif tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, sehingga plastik dapat mengganggu ekosistem lainnya untuk pencemaran terhadap lingkungan. Dan pada permasalahan sampah kali ini disebabkan juga oleh kurangnya kesadaran peran aktif masyarakat terhadap lingkungannya. Beberapa gerakan pengolahan sampah plastik juga sudah mulai dilakukan oleh beberapa masyarakat, salah satunya adalah 3D Oasis. Namun kapasitas yang mereka lakukan masih sangat sedikit. Di dalam tahapan penanganan sampah yang ada dilakukan oleh lingkungan masyarakat adalah dengan pengumpulan sampah pada masyarakat yang kemudian diangkut ke TPS tempat pembuangan sampah sementara yang akhirnya diangkut oleh Dinas Kebersihan Kota lalu dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Lihat dari mata rantai pembuangan sampah tersebut, tampaklah makin meningkat sementara alokasinya makin sangat terbatas. Oleh karena itu, ada penulis yang memberikan konsep hidup bersih mandiri yang memiliki strategi memilah sampah dari sumbernya, mendaur ulang dan pembuatan kompos atau pupuk organik, padat dan cair, dan lingkungan lainnya. Meningkatkan pelayanan penanganan akhir sampah yang ramah lingkungan dengan mendirikan IPSK, instalasi pengolahan sampah kota, dengan IPSO, instalasi pengolahan sampah organik yang berbasis komunal di TPS. Upaya kebijakan dalam mengurangi pemakaian plastik dan menjaga lingkungan dapat dilakukan bersama-sama dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta pengelolaan sampah. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menangani krisis lingkungan yang sedang terjadi? Kini kita dapat dengarkan yang akan disampaikan oleh salah satu warga setempat. Halo Kak. Halo, Di sini bisa disampaikan penanganan apa aja sih yang bisa dilakukan dalam menangani krisis lingkungan tersebut? baik untuk yang kita ketahui saat ini tuh sampah di Indonesia nih udah overload ya atau udah melebihi kapasitasnya seperti yang bisa dilihat dari tempat pembuangan sampah di Jakarta, Bantar Gebang. Sampah yang overload tuh atau banyaknya sampah tuh bisa mengakibatkan banyak pencemaran lingkungan seperti banjir, kebakaran, dan merusak kualitas udara dan air di sekitar juga. Untuk menanggulanginya kita bisa dilakukan dengan cara daur ulang sampah. Kita bisa milah-milah sampah mana nih yang bisa kita kelola lagi dan yang nggak bisa. Dan untuk sampah yang nggak bisa didaur ulang kita bisa ngirimnya ke tempat penanggulangan sampah ya. Soalnya di Indonesia sekarang udah ada beberapa usaha warga sekitar yang buat mendaur ulang sampah. Jadi bisa dijadiin UMKM juga sih. Oke, terima kasih untuk Mbak yang sudah menyampaikan salah satu upaya untuk menangani krisis lingkungan tersebut. Pada umumnya, proses pengelolaan sampah dengan basis partisipasi aktif masyarakat terdiri dari beberapa tahapan proses, antara lain mengupayakan agar sampah dikelola, dipilah, dan diproses. Tahap awal mulai dari tempat timbulan sampah itu sendiri. Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang. Pada fase awal di tingkat rumah tangga, setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah non-organik dipilah serta mengumpulkan menurut sejenisnya sehingga memungkinkan untuk didaur ulang. Sampah organik sebenarnya telah dapat diproses menjadi kompos di setiap rumah tangga pada tong-tong sampah khususnya kompos, yang mampu memproses sampah menjadi kompos untuk periode tampung antara 5 hingga 7 hari dengan bantuan aktivator A dan bulking agen. Bila proses pengomposan di tiap rumah tangga belum mungkin dilakukan, selanjutnya petugas sampah mengangkut sampah yang telah terpilah ke tempat pembuangan sampah sementara untuk diproses. Hasil pengamatan di beberapa tempat: 1. Pembuangan sampah atau TPS di beberapa bagian kota diketahui bahwa masing-masing sampah non-organik sangat memiliki nilai ekonomis. 2. Pewadahan dan pengumpulan dari wadah tempat ditimbulan sampah sisa yang sudah dipilah ke tempat pemindahan sementara. Pada tahapan ini, beban kerja petugas pembuangan sampah menjadi lebih ringan. 3. Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Pada tahapan ini diperlukan kotak. 4. Penampungan sampah dan gerobak pengangkutan sampah yang sudah dipilah. Tahapan selanjutnya adalah 5. Pengelolaan sampah yang tidak memungkinkan untuk diolah di setiap lingkungan rumah, tangga, di TPS. 6. Tempat pembuangan sampah sementara TPS yang ada dengan menggunakan pendekatan ini kemudian diubah fungsinya menjadi macam pabrik pengolahan sampah terpadu.
Yang produk hasil olahnya adalah kompos, bahan daur ulang dan sampah yang tidak dapat diolah lagi. Tahapan akhir adalah pengangkutan sisa akhir sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pada fase ini, proses penimbunan atau pembakaran sampah akhir dapat dilakukan dengan menggunakan insinerator. Sekitar 5-10% sampah yang tidak dapat didaur ulang.